Astagfirullahaladzim. Dol. Ini lo bisa terlihat. Iya. Yang kata aing nggak sendiri. Assalamualaikum makhluk. Soalnya apa gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua di rumah. Jadi yang untuk baru kali, maaf. Jadi untuk yang pertama kali baru bergabung, perkenalkan nama saya ITV dan di belakang kamera ada Dolet. Ya namanya panggilannya memang Dolet. Ya Dol ya. Iya. Biar enak Dol gitu. Sebetulnya namanya bagus teman-teman ya. Cuman enak Dol aja gitu. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman saya bersama Dolet, dan seperti yang kemarin saya sempat menemukan jadi gini Dol, saya ceritakan sedikit ya Dol. Kemarin saya eksplorasi menemukan salah satu jasad wanita Dol. Yang dimana wanita ini itu dijadikan alat untuk memasuki dunia peri. Berarti jasad itu ada hubungannya gitu? Betul. Jadi si wanita ini itu bisa dibilang wanita terpilih yang memang bisa langsung memasuki dunia peri gitu. Seperti itu. Jadi tidak mudah untuk memang masuk ke sana. Nah, dimanfaatkan oleh salah satu dukun dan bersama sosok iblis yang dimana ingin menguasai kerajaan peri ini yang disebut dengan, kemarin saya sempat bertemu dengan semuanya, yaitu Ratu Lilis dan juga iblis Jura. Iya, semuanya itu terkaitan, dan mereka itu ingin melangsungkan suatu pernikahan yang dimana nanti anak-anak dari mereka itu akan tersebar di seluruh penjuru bumi, yang memang bisa ada sedikit bukan sedikit ya, memang berparas cantik, kebanyakan perempuan, dan itu adalah akan salah satu menjadi sosok penyesat gitu ya. Berarti manusia nanti anaknya? Ada yang memang merasuki gitu ya, merasuki, ada yang memang jadi mempunyai suatu kelebihan tersendiri Dol, yang dimana bila mana dia melakukan hal ini atau hal itu gitulah ya, hal itu dalam artian apa ya, syarat tertentu lah, jadi dia akan seutuhnya menjadi manusia. Itu yang paling berbahaya, terlebih dengan parasnya yang cantik seperti itu. Dan betul, wanita yang cantik dan berarti iblis, dan juga kelebihannya itu tidak berkurang sama sekali dalam perwujudan manusia. Itu yang sangat berbahaya, dan itu akan mengakibatkan itu yang saya bilang, jadi akan terjadi satu hal yang bisa dikatakan maraknya pergaulan bebas, hal segala macam gitu. Itu yang disebut dengan tanda-tanda akhir zaman mungkin ya. Yang mudah-mudahan jangan sampai terjadi, apalagi terlebih sampai sempurna menjadi bentuk manusia. Itu dia. Dan pada malam hari ini saya akan mencoba mencari informasi terlebih dahulu. Jadi saya beberapa hari ke belakang memang mengumpulkan segala sesuatu informasi, kita tangkap, kita uraikan, mudah-mudahan ketika memang sudah matang, nanti ketika sudah siap, nanti bisa langsung dieksekusi seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit pemberitahuan ya Dol ya, karena mungkin kamu juga baru, semoga saja tidak terjadi apa-apa. Yaudah, kita sekarang coba lanjut ke sebelah sini dulu. Yuk. Astagfirullahaladzim. Dol. Ini lo bisa terlihat ke Dol. Gimana? Tuh. Astagfirullahaladzim. Aku tahu apa itu? Saya juga kurang tahu Dol. Putih-putih gitu. Tapi kayaknya hati-hati Dol, dia tidak sendirian Dol. Beneran?
Sini api datang dari mana? Astagfirullah. Ya, perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada berapa prajurit di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Ah. Astagfirullahaladzim. Sebelum itu Iya. yang kata aing enggak sendiri. Assalamualaikum makhluk. Soalnya apa gimana sih itu? Bukan doh. Oh, bukan. Saya rasa dia ini salah satu suruhan iblis Syura. Saya tidak tahu maksud dan tujuannya berada di sini doh. Nah, ini bisa dipastikan. Dia seperti ini ya. Apa yang kalian inginkan? Hah? Seperti sedang bersedih doh. Dan siapa sosok yang berada di antara kalian ini? Astagfirullahaladzim. Baiklah. Sebelum itu, apakah saya diizinkan? Saya ingin berbicara dengan Ratu Peri ini. Apa yang kalian cari sebetulnya? Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu Ratu Perinya. Iya doh. Ratu Lilis atau seperti itu? Bukan. Oh, bukan. Ratu Lis adalah ratu yang memang menginginkan kekuasaan di kerajaan Peri itu doh. Saya belum tahu nama dari Ratu Peri ini. Dan saya tidak tahu juga tujuan para prajurit ini datang menghampiri kita. Ih, pakai nyerang lagi. Betul. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Baiklah. Tenang temanku, biar aku saja yang menghadapi. Betulnya, apa tujuanmu membawa Ratu Peri ke hadapanku? Tujuanku adalah Hmm? untuk membawa mustika dari para ratu itu. Apa yang kau inginkan? Mustika itu digunakan untuk melangsungkan pernikahan. Lalu apa tujuanmu kemarin? Tujuanku ke tempat ini memang tidak lain tidak bukan. Astagfirullah. Apakah kita bisa berbicara baik-baik? Apakah kau mengetahui informasi tentang mustika tersebut? Mustika? Saya tidak mengerti mustika apapun. Jangan berbohong. Allahu Akbar. Jangan berbohong. Katakan yang sejujurnya.
yang sejujurnya. Kita bisa berbicara baik-baik. Bukankah kau bersama dengan salah satu temanmu? Temanku? Iya. Ya, memang dia ada di sini. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Tenang, bro. Saya akan coba. Kau pasti tahu sesuatu. Katakan padaku. Astagfirullahaladzim. Baik, kalau memang kau mencari suatu informasi, kita bisa berbicara baik-baik. Kalau temanmu ingin membawa Ratu Peri dulu, silahkan. Saya tahu kau hanya ingin mencari sesuatu hal. Baik, saya ingin mencari informasi, silahkan. Kita berbicara terlebih dahulu. Silahkan duduklah. Kau tidak perlu menyerangku. Sebetulnya siapa yang menyuruhmu? Menyuruhku. Ada iblis Jura. Dia adalah pemimpinku. Dia tuanmu. Ya. Jika kau memang mengetahuinya, maka kita bisa buat perjanjian. Perjanjian apa itu? Kau serahkan mustika itu padaku, lalu aku akan menyerahkan ratu itu padamu. Sebentar. Saya tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Mustika apa sebetulnya? Bukankah kau bersama dengan Ratu Dia Peri? selalu mengelak ketika aku tanya tentang mustika tersebut. Kau pasti mengetahui sesuatu tentang itu. Saya sama sekali tidak mengetahui apapun. Saya melihat sosok yang selalu ada di sampingmu itu. Siapa yang kau maksud? Cempaka? Saya tidak tahu namanya, tapi mungkin itu dia. Apakah dia berwarna merah? Ya, Apa hubungannya dengan dia? dia yang membantu para peri tersebut untuk memisahkan mustika tersebut agar tidak dapat diambil oleh iblis Jura. Berarti Cempaka mencoba untuk membebaskan para peri yang pada saat itu sedang dihancurkan oleh iblis Jura. Dan ternyata kamu datang kemari diutus oleh tuanmu. Apakah kedatangan kamu kemari hanya untuk mengancam kami tentang keberadaan Ratu Peri tersebut? Tentu saja tidak. Jika kau memang mengetahuinya, kita bisa bekerja sama. Saya tidak mungkin bekerja sama dengan sosok sepertimu. Kalau begitu kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Seperti yang saya bilang tadi, kita lakukan pertukaran. Saya tidak mengetahui mustika apapun. Kalaupun ia memang mustika peri itu ada, saya tidak mengerti. Saya tidak tahu bentuknya, dan kau pun bersama dengan ratu tersebut. Pasti mustika tersebut bukankah bersama dengan Ratu Peri itu? Jika memang ada pada ratu tersebut, pasti sudah aku dapatkan sejak dulu dan kuberikan kepada Tuan. Untuk kau apakan mustika tersebut ketika memang sudah didapatkan oleh tuanmu? Tentu saja untuk melangsungkan pernikahan. Apa hubungannya mustika dengan suatu pernikahan? Tentu saja ada. Supaya keturunan dari iblis Jura dapat berwujud cantik dan paras yang menawan, tapi hatinya tetap iblis. Baik, saya mengerti. Itu yang dikatakan oleh Eyang Maulana. Berarti salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan antara Ratu Lilis dan Iblis Jura adalah salah satu mustika peri. Ya, Yang dimana Iblis Jura atau tuanmu itu belum berhasil mendapatkan mustika peri setelah mengacak-acak semua kerajaannya, dan Cempaka berhasil membebaskan beberapa peri dan mustika tersebut. sudah kuduga kau tahu sesuatu. Saya hanya tahu sebatas itu. Beritahu padaku di mana lokasi mustika tersebut. Saya sama sekali tidak tahu untuk saat ini. Dan walaupun saya tahu, saya tidak akan memberikannya kepadamu, karena itu akan menjadi suatu hal yang sangat kacau di bumi ini. Kau jangan mengancamku akan keberadaan Ratu Peri.
Tapi asal engkau tahu, saya akan mencoba mencari suatu informasi tentang keberadaan mustika peri yang memang dilemparkan oleh Ratu Peri ataupun diberikan kepada Ratu Peri untuk menghindari suatu hal yang memang tidak diinginkan. Jadi kau tidak ingin bekerja sama denganku? Saya tidak ingin. Saya tidak ingin bekerja sama. Astagfirullahaladzim. Lebih baik sekarang kau keluar dari temanku. Kau pasti akan menyesalinya. Menyesali apa? Saya tidak akan menyesal. Lihat saja nanti. Saya tidak akan menyesal. Justru saya merasa senang bila memang pernikahan tersebut harus melalui mustika peri, yang dimana tujuan Iblis Yura dan Ratu Lilis masih sempat tertahan. Seberapa keras pun kau mengancam Ratu Peri, dia tidak akan memberitahukan apapun, karena dia lebih memilih hancur daripada menyerahkan mustika itu kepada sosok iblis sepertimu. Kalau begitu akan kuhabisi dia. Kalau kau menghabisi Ratu Peri, kau sama sekali tidak akan mengerti apapun. Cara penggunaannya pun seperti apa. Saya yakin itu, kau tidak boleh mengancam seperti itu. Tuanmu saja mungkin tidak mengerti apa itu kegunaan atau cara memakai. Saya tidak yakin. Tapi yang pasti kalau kamu memang mengancam, lakukan pertukaran itu atau kuhabisi peri itu. Baik. Baik. Sekarang kau kembali ke tuanmu. Sampaikan apa yang saya katakan. Saya akan mengusahakan apa yang kau inginkan. Saya akan mencari semua informasi tentang apa yang kau butuhkan. Terlebih Ratu Lili sudah mencuri salah satu sayap dari anak peri. Sekarang kau kembali ke tuanmu dan keluar dari raga teman saya. Sebaiknya kau tidak berbohong. Tapi kau janji tidak boleh membuat atau melakukan hal apapun kepada Ratu Peri tersebut. Asal kau menyetujui pertukaran itu. Aku adalah pria yang menepati janji. Saya tidak mempercayai sosok iblis sepertimu. Sudahlah. Sekarang kau keluar dari raga temanku. Saya akan mencoba mencari apa yang kalian inginkan. Dengan satu syarat. Kau tidak boleh melakukan hal apapun kepada ratu tersebut. Keluar. Dul, bangun dul. Kenapa? Ya, tolong dul. Duduk aja kali ya. Jadi tadi salah satu prajurit dari sosok Iblis Yura itu datang ke tempat ini, Dol. Dan dia membawa Ratu Peri, seolah-olah dia itu mengancam ingin melakukan hal buruk kepada ratu tersebut, suruhan dari Iblis Yura. Ternyata selama ini Iblis Yura dan Ratu Lilis itu belum mendapatkan mustika peri tersebut, Dol. Oh, belum. Iya. Dan dia mengira mustika tersebut itu ada berada pada kita karena Cempaka sempat membantu membebaskan para peri. Dan di antara peri tersebut yang dibebaskan oleh Cempaka memegang salah satu mustika tersebut. Ya memang dia sempat terluka, Dol, kalau kamu belum tahu. Iya, dia pun hampir hancur. Nah, itu dia, ternyata semuanya ada hubungannya. Berarti dia ngiranya AI tahu gitu ya? Iya. Cempaka itu. Iya. Cuman dia sekarang masih dalam pemulihan. Iya, iya.
Sekarang saya baru mengerti teman-teman. Ternyata walaupun sudah pantas saja kemarin dia membuang jasad wanita yang masuk ke alam peri itu. Tadi saya sudah terlanjur berbicara. Saya akan mencoba mencari informasi tentang mustika peri itu. Tapi saya tidak mungkin memberikannya juga. Saya hanya melayani permainan mereka, yang dimana mereka pun ingin memanfaatkan mustika peri tersebut untuk suatu hal yang tidak benar. Astagfirullahaladzim. Ratu Peri pun tidak akan memberikan mustika itu, apalagi saya bukan pemiliknya. Nah, seperti itu doh. Satu-satunya cara ya itu dia, kita harus masuk ke alam peri tersebut, mencari mustika itu, menyelinap. Gimana caranya? Nah itu dia, nanti kita pikirkan. Kakak tahu nggak caranya? Pasti tahu, cuman dia masih dalam pemulihan, masih terluka. Ternyata apa yang dikatakan oleh Eyang Maulana kemarin itu betul. Jadi akan terjadi suatu pernikahan yang dimana anak dari Ratu Lis akan menjadi berparas cantik, tapi harus melalui atau mempunyai mustika peri tersebut. Tapi tetap karena yang menggunakannya iblis, tetap hatinya itu tetap berhati iblis. Tetap tertanam gitu. Tetap tertanam, hanya berparas cantiknya saja. Cantik atau tampan, mungkin kebanyakan cantik ya. Karena iya, karena keinginannya memang wanita. Baik. Jadi gitu ya teman-teman, untuk saudaraku. Nanti saya ternyata benar tadi yang dibawa itu adalah sosok dari Ratu Peri. Bila memang teman-teman melihat atau mendengar suaranya, dia seperti merintih kesakitan dan ketakutan. Dia mungkin rela mati demi menyelamatkan mustika itu agar tidak jatuh ke sosok iblis. Sebahaya itu berarti. Sebahaya itu doh. Cempaka pun sampai rela hancur demi itu. Berarti kan memang sangat penting. Mustika peri ini itu sangat berharga bila mana sampai kejatuh ke tangan iblis untuk itu. Nanti kita pikirkan kembali caranya. Oke teman-teman, jadi ya nanti ya kesiapan, mudah-mudahan ketika memang saya sudah siap, saya akan mencoba menerobos masuk ke dunia yang memang berbeda. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun, saya masih bisa kembali dan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Jadi tunggu kembali. Saya ini mau istirahat terlebih dahulu. Jadi mungkin kita tutup dulu ya. Ya, matiin aja dulu. Oke, siap.